Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Yang terhormat, Prof. Yamin, Ibu Yasinta, serta Ibu Feni Veronica selaku dosen pengampu pada mata kuliah perencanaan transportasi. Jadi, perkenalkan, saya Gauzila Arifka Husnul Fatana dengan NIM D101-211071 dari kelas PWKA akan menjelaskan mengenai penyebab dari perbedaan jarak antara U-turn atau fasilitas putar balik dan apa pengaruhnya terhadap kemacetan. Jadi langsung saja, mungkin sebelumnya teman-teman seringkali ketika berpergian ke suatu tempat, misalnya ke kampus, nah di jalan teman-teman akan menemukan adanya suatu median. Nah, median ini atau bagian dari tengah jalan ini adalah pemisah bagian jalan berdasarkan tipe arusnya. Nah, di tengah median ini terdapat suatu bukaan, bisa dilihat pada lingkaran berwarna kuning. Nah, bukaan median ini itulah yang kita sebut dengan fasilitas U-turn. Sesuai dengan namanya, U-turn ini difungsikan untuk mengakomodasi kendaraan agar bisa melakukan gerakan putar balik untuk tipe jalan yang terdapat median diantaranya atau tipe jalan terbagi. Tapi sejauh ini apakah sering kali teman-teman bertanya kenapa jarak antar median itu bisa berbeda-beda? Nah, saya kasih studi kasus di Jalan Veteran Utara, di mana di sini bisa dilihat dengan jelas bahwa di setiap titik lokasi berwarna hitam ini atau lokasi U-turn ini itu memiliki jarak yang beda-beda. Misalnya di U-turn nomor 1 dan U-turn nomor 2 itu perbedaan jaraknya itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan jarak U-turn nomor 2 dan nomor 3. Nah, ternyata alasan dari perbedaan jarak antar U-turn ini tuh diatur dalam Pedoman Perencanaan Putaran Balik nomor 6 tahun 2005, di mana persyaratan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni lokasi antar persimpangan untuk mengakomodasi gerakan putar balik itu ternyata jika tidak disediakan di persimpangan. Misalnya saja ketika para pengendara motor ingin melakukan gerakan putar balik di suatu persimpangan, namun terdapat larangan untuk melakukan putar balik di persimpangan tersebut. Nah, disitulah kita bisa merencanakan keberadaan bukaan median atau U-turn. Adapun syarat kedua yakni lokasi di dekat persimpangan untuk mengakomodasi gerakan putar balik yang akan mempengaruhi gerakan menerus dan gerakan berbelok di persimpangan. Misalnya di suatu persimpangan tersebut itu kita dianjurkan untuk melakukan gerakan menerus atau gerakan berbelok yang tidak searah dengan keberadaan arus. Nah, oleh karena itu disinilah fungsinya bukaan median direncanakan. Adapun faktor ketiga yakni lokasi di mana terdapat ruang aktivitas umum yang penting. Misalnya di suatu median itu terdapat dekat dengan fasilitas umum, misalnya rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk dapat dengan mudah mengakses fasilitas tersebut, tentunya kita perlu akses yang lebih cepat dengan perencanaan bukaan median. Adapun syarat yang terakhir yakni lokasi pada jalan tanpa kontrol, di mana ketika kita ingin melakukan fasilitas putar balik pada jarak yang optimum, maka ketika suatu bukaan median itu sering kali kita gunakan, maka untuk meminimkan tekanan pada bukaan median tersebut, maka perlu direncanakan bukaan median setelah dari bukaan median tersebut sekitar jarak 400 sampai 800 meter. Baiklah, selanjutnya di sini terlihat dengan jelas pedoman dari konstruksi dan bangunan untuk perencanaan median jalan, di mana jarak minimum antara bukaan dan lebar bukaan itu ternyata diatur. Misalnya saja di daerah perkotaan, khususnya bagian dalam kota, di mana untuk fungsi jalan arteri itu jarak antar mediannya itu mencapai 500 meter dengan lebar bukaan 4 meter. Adapun untuk jalan kolektor itu lebar mediannya itu diperuntukkan sekitaran 300 meter dengan lebar bukaan itu sekitar 4 meter. Baiklah, berlanjut ke isu berikutnya, yakni apa sih pengaruh dari bukaan median atau U-turn ini terhadap kemacetan. Nah, jadi setelah studi kasus yang saya baca, ternyata ada dua alasan kenapa U-turn ini bisa berpengaruh terhadap kemacetan. Nah, yang pertama itu ketika kendaraan ingin mengakses fasilitas putar balik ini, maka kendaraan sebaiknya melambat atau
atau berhenti. Nah, karena pelambatan atau pemberhentian dari kendaraan ini itu akan mempengaruhi arus dari lalu lintas pada area yang sama. Nah, adapun alasan kedua yakni ternyata ketika kendaraan ingin mengakses U-turn itu, maka itu bisa mengganggu arus lalu lintas dari arah yang berbeda dari fasilitasnya sehingga dari kendaraannya sehingga arus yang dari arah berbeda itu juga ikut terganggu sehingga bisa berpotensi mengakibatkan kemacetan. Baiklah, ini merupakan daftar pustaka dari permasalahan saya kali ini. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.